Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membuat ayam ungkep seperti janji saya di video sambal embe. Nah, di sini saya sudah menyiapkan setengah ekor ayam dan ini sudah saya bersihkan ya teman-teman. Setelah dibersihkan, saya akan melumurinya dengan jeruk nipis agar menghilangkan baunya. Ini biar tercampur rata ya teman-teman. Nah, saya akan diamkan dulu sambil saya mempersiapkan bumbu-bumbunya. Mari kita persiapkan. Di sini saya mempersiapkan serai yang sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Saya menggunakan agak banyak serainya ya teman-teman, karena saya suka ayam ungkep itu wangi serai. Opsional ini ya teman-teman. Karena kebetulan saya lupa membeli jahe, jadi saya memanennya dari kebun rimpang saya di depan rumah. Ini letaknya di depan rumah teman-teman. Nah, apakah ini sudah bisa? Ternyata belum bisa teman-teman. Kita cari lagi. Untuk bahan-bahan ayam ungkepnya, saya persiapkan di sini ada bawang merah, bawang putih, kunyit, 2 butir kemiri, jahe, dan serai. Kenapa di sini serainya agak banyak? Karena seperti yang saya ceritakan tadi, saya paling suka kalau untuk ayam ungkep ini banyak serainya biar wangi. Kemudian ada ketumbar. Di sini untuk penyedapnya ada roiko, garam, dan ajinomoto. Untuk pelengkap makannya ada kol, kemangi, juga timun. Nah, sekarang mari kita buat teman-teman. Oh iya, saya lupa satu bahan lagi, itu adalah daun jeruk. Saya ambil dulu ya. Teman-teman, ternyata daun jeruk saya habis persediaannya. Jadi untuk kali ini saya nggak pakai daun jeruk, gak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bikin, kalau pengen wangi sih ditambahin daun jeruk. Nah, sekarang saya akan siapkan untuk menghaluskan bumbunya. Jadi bahan-bahannya ini sebelum kita masukin, kita potong-potong dulu ya teman-teman, agar tidak tersendat saat menggiling di blendernya. Oh iya teman-teman, untuk ayam ungkep ini bisa juga ditambahkan tahu ataupun tempe sebagai teman-teman makan, sebagai teman makan. Jadi ikut diungkep juga, tapi nanti tunggu setelah setengah matang baru masukin tahu ataupun tempenya. Itu akan enak banget tahu dan tempenya teman-teman. Setelah bumbu kita masukkan, kita akan menambahkan air ya teman-teman, secukupnya saja. Nah, sekarang kita siap memblendernya.
Ketika sudah halus seperti ini, kita matikan blendernya ya teman-teman, dan kita selesai menggiling bumbunya. Kemudian kita langsung masukkan saja ya teman-teman, tanpa minyak, karena ini nanti kan akan diungkep. Nah, kita tambahkan air ya teman-teman. Tambahkan air secukupnya. Kemudian saya akan menambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Ini saya giling sendiri ya teman-teman, karena kalau menggiling sendiri aromanya lebih wangi. Seperempat sendok makan Royco. Kemudian saya juga pakai Ajinomoto seperempat sendok teh saja, dan garam tentunya. Saya pakai 1 sendok makan teh ya teman-teman. Saya pakai 1 sendok teh garam. Kita aduk-aduk sampai mendidih, baru kita masukkan ayamnya. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan ayamnya ya teman-teman, yang sudah dicuci bersih tadi tentunya. Ini kita ratakan, dan ini sudah bisa dipastikan bumbu-bumbu penyedapnya sudah tercampur rata ya teman-teman. Ini kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Saya biasanya 20 sampai 25 menit, dan saya akan tutup. Nah, sementara menunggu matang, kita akan mempersiapkan teman-teman untuk makan ayam ungkep ini. Mari kita siapkan. Nah, saya memisah-misahkan lembaran-lembaran kol ini ya teman-teman, dari teman-temannya. Juga tulang ini saya nggak makan. Nah, sampah, sedikit cerita ya teman-teman, untuk sampah-sampah ini saya kumpulkan untuk kemudian saya jadikan biopori untuk tanaman koleksi saya. Saya juga ada membibit beberapa tanaman cabai rawit. Nah, saya baru mulai membibit teman-teman. Nanti saya akan beritahukan setelah mereka tumbuh besar dan berbuah. Nanti saya akan videokan prosesnya di video yang lain. Sambil kita aduk perlahan ya teman-teman, agar tercampur rata. Untuk bagian yang tidak terkena bumbu, kita bolak-balik saja seperlunya. Nah, karena saya mempunyai sisa stok tempe, saya akan memasukkannya di dalam ungkapan ini. Karena ini udah setengah matang, maka saya akan memotong-potong tempe dan memasukkannya ke dalam ungkapan ini. Saya potong-potong seperti ini agar bumbunya meresap dan matang. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam ungkapan ini. Ini agar bumbunya meresap ya teman-teman, jadi kita masukkan di dalam airnya seperti ini. Kalau mau ditambahkan tahu juga bisa ya teman-teman, tahunya akan sangat enak jika ditambahkan di sini. Tapi tadi saya tidak membeli tahu.
Jadi hanya tempe saja yang saya masukkan di sini. Nah, ini kita tunggu sampai airnya kering, teman-teman. Tidak terlalu kering, cuman agak kering aja. Jadi kita tunggu ya teman-teman. Sambil menunggu matang, saya akan membuatkan suami saya teh, dan kami akan ngeteh di teras. Kita tambahkan lemon ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini berarti sudah matang ya teman-teman, dan sudah empuk pastinya. Ini kita matikan kompor dan saya akan menggorengnya. Dan kali ini saya akan membuat sambal lalapan, tapi anak saya dan suami saya menamakannya sambal idola boge. Idola boge itu adalah nama kucing peliharaan kami, tapi dia lagi jalan-jalan teman-teman. Oke, sekarang kita matikan ya. Teman-teman, kita akan menggoreng ayam ungkepnya ya. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Karena bumbu ayam goreng ini ketika digoreng dia akan menjadi remahan bumbu ya teman-teman, maka saran saya untuk tidak menggunakan minyak terlalu banyak, karena di bumbu itu akan mengandung minyak, kemudian minyak kita kan akan cepat kotor. Nah, agar tidak terlalu boros minyak gorengnya, saran saya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Minyaknya sudah panas teman-teman, boleh kita masukkan ya. Kita goreng beberapa potong ayam. Setelah sedikit kecoklatan seperti ini, kita akan membantu ya teman-teman. Tempenya udah matang ya teman-teman. Ayamnya pun udah matang. Jadi ini tidak perlu terlalu matang karena dia udah matang ketika diungkep. Kemudian saya akan menggoreng bumbunya ini ya teman-teman untuk teman makan saya. Sudah matang. Nah, ini untuk remah-remah yang saya ceritakan ya teman-teman. Ini seperti serundeng. Ini bisa dimakan bersamaan. Rasanya enak dan gurih. Kemudian karena suami saya suka memakan ayam ini dengan teman kol tapi digoreng, maka kita akan menggoreng kolnya. Sekedar tips dari saya, sebelum menggoreng kol ini saya akan menaburkannya dengan garam. Nah, ini supaya kol goreng ini ada rasanya ya teman-teman, bukan hambar. Nah, seperti ini. Kita panaskan minyak, kemudian kita goreng. Ini tidak perlu lama ya teman-teman, sebentar aja. Nah, cukup seperti ini saja ya teman-teman, kemudian kita angkat. Ayamnya udah matang, sambalnya sudah jadi dan sudah siap bersama teman-temannya. Mari kita makan teman-teman. Yuk, kita cicip.